Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Baqir bin Abdul Qadir bin Adil hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang dimuliakan segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala Sayyiduna al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa narḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain amin. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawat wa raddada al-la'nata ala wahidin minhum salatan wa la'ana kulla wahidin la'natan takfir. Disebutkan di sini satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal yang amat sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi kepada umat beliau, yaitu dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Intinya bapak, ibu, adik sekalian, perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu adalah dosa yang amat sangat besar, dan bahkan Nabi itu amat sangat khawatir sekali yang demikian itu terjadi kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berzina itu dosanya besar, apalagi yang namanya liwat sesama jenis, waliyadzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah melaknat 7 macam manusia, 7 macam orang, dan bahkan laknatnya Allah ini langsung di atas langit yang ke-7. Intinya Allah melaknat orang yang 7 macam ini. Kemudian uniknya Allah Subhanahu wa ta'ala
Ini melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang melaknat itu atas satu daripada yang 7 golongan. Jadi tatkala Allah melaknat 7 golongan orang ini, namun ada satu daripada 7 golongan ini yang mana Nabi mengulang-ulang bahwasanya Allah melaknat golongan tersebut, Allah melaknat golongan tersebut sampai 3 kali. Baru nanti satu persatu yang lainnya. Kemudian apa itu bunyi hadisnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali, mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaum Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Disebutkan di sini Nabi mengulang-ulang, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, terlaknat orang yang melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. 3 kali Nabi mengulang-ulang. Ini bakalan orang yang terlaknat, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin selanjutnya Nabi cuma sekali aja disebutkan dalam lanjutan hadisnya, mal'unun man dzabaha li ghairillah, terlaknat orang yang menyembelih satu binatang diperuntukkan bukan karena Allah, untuk sesembahan, untuk yang lain-lain nih, pokoknya bukan karena Allah, terlaknat karena dia pada waktu itu mensekutukan Allah. Kemudian lanjutannya, mal'unun man ada syai'an minal bahaimi, terlaknat juga bagi orang yang mendatangi binatang. Maksudnya dia melampiaskan syahwatnya itu kepada binatang. Sebagaimana cerita sebelumnya, ini juga sama, termasuk dosa besar dan juga berhak mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, mal'unun man aqwalideh, terlaknat juga bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi selanjutnya, mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa ukhtiha, terlaknat orang yang menggabungkan, menikahi antara istri dan saudari daripada istrinya. Tidak boleh digabung dalam satu waktu, tidak boleh. Demikian kecuali illa ma qad salaf, kecuali kalau istrinya sudah jadi mantan atau istrinya meninggal, kemudian dia naik ranjang atau turun ranjang, oke, tidak mengapa. Tapi kalau masih menjadi istrinya, kemudian dia menikahi adiknya atau saudari kakaknya, ya tentunya tidak boleh, haram hukumnya. Terlaknat orang yang model semacam ini. Kemudian Nabi melanjutkan, mal'unun man ghayyara hududal ardi, terlaknat juga bagi orang yang selalu merubah patokan-patokan tanah. Jadi intinya dia mengambil haknya orang lain, dirubah-rubah batasan tanahnya. Bisa jadi diklaim ini miliknya, padahal ini miliknya orang lain. Ini sudah dijual ke orang, nggak taunya dijual lagi. Pokoknya macam-macam lagi urusannya dengan orang lain. Maka orang ini juga termasuk orang yang terlaknat nantinya. Dan Nabi mengatakan terakhir, mal'unun man idda'a ila ghairi mawalihi, terlaknat bagi orang yang mengaku-ngaku kepada selain majikannya. Dalam hadis yang lain, terlaknat bagi orang yang mengaku-ngaku kepada bukan selain ayahnya. Dia bukan ayahnya, diakui ayahnya oleh dirinya, dan dia sadar itu bukan ayahnya. Dia berintisab kepadanya, padahal jelas-jelas itu bukan ayahnya. Ini juga sama, ini orang yang bakal terlaknat. Wal'iyadu billah. Tapi kalau kita lihat ini, daripada 7 golongan ini yang dilaknat oleh Allah, namun ada satu yang diulang-ulang oleh Nabi. Ini yaitu orang di antara kita, wal'iyadu billah min dalik, yang berani-berani melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan liwat. Wal'iyadu billah min dalik. Kemudian saya lanjut di sini, di antaranya kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan
yang mana mereka yang 4 golongan ini di waktu pagi mereka di dalam kemurkaan Allah, di waktu sore mereka sama di dalam kedurhakaan kepada Allah, di dalam murkanya Allah. Sepanjang hari orang ini, 4 golongan ini di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho kepada mereka. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, siapa gerangan 4 golongan ini? Kata sahabat Abu Hurairah, manhum ya Rasulullah, siapa gerangan yang 4 golongan ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan ini yang Allah akan memurkainya, Allah akan melaknatnya di siang maupun di pagi hari. Pokoknya sampai hari dapat laknatnya Allah. Siapa itu? Yang 4 golongan ini. Yang pertama kata Nabi, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, yaitu para laki-laki gitu yang ia menyerupai akan perempuan. Ini laki-laki gayanya gaya bencong gitu nih. Kalau laki-laki ya laki-laki, jangan di gaya-gaya seperti layaknya perempuan. Jangan sampai menyerupai sebagaimana seorang perempuan. Laki-laki ya laki-laki, macho, keren, kan gitu nih. Jangan sampai menyerupai seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi sama, wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal, para perempuan yang menyerupai laki-laki. Demikian juga sama. Jangan sampai yang model semacam ini bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam murkanya Allah. Dan yang ketiga, waladiyatil bahimata, orang yang melampiaskan syahwatnya kepada binatang, juga sama. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu tema yang kita bahas, yaitu waladiyatil rijal, yaitu seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki lainnya. Wa ma warada fi tahrimiz zina wal liwat wa fi uqubati murtakibihima katsirun syahir wa hasbuka bihima qubhan wa tahriman wa nakalan ma rattaballahu alaihima fid dunya qabla al-akhirati minal haddi wal uqubah. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sedikit menutup pembahasan ini. Kata beliau, apa saja yang telah datang riwayat-riwayat tadi, baik daripada Al-Quran maupun hadis Nabi, di dalam keharaman berzina dan juga di dalam keharaman berliwat, ini mendatangi sesama jenis, dan bahkan juga ada keterangan daripada Al-Quran dan hadis mengenai sanksi bagi orang yang melakukan itu semuanya. Itu sangat banyak sekali riwayatnya. Cukup bagi engkau, kata beliau, di dalam 2 dosa ini engkau menganggapnya sebagai keburukan yang amat sangat buruk. Engkau menganggapnya ini adalah sesuatu yang amat sangat diharamkan, dan engkau harus menganggapnya keduanya ini adalah nakalan, sanksi yang amat sangat berat yang kita terima apabila kita melakukan keduanya. Dan bahkan kata beliau, Allah telah menentukan ini bagi pelaku keduanya, pelaku berzina dan pelaku liwat, di dunia sebelum di akhirat mereka dapat sanksi, dapat siksaan daripada Allah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak main-main, ada sanksinya. Orang berzina itu ada sanksinya. Orang liwat pun juga ada sanksinya dalam agama. Kan demikian, bukan main-main. Demikian, makanya kata beliau mulai menjelaskan, cukuplah ini sesuatu yang amat sangat keji sekali. Ini sesuatu yang amat sangat buruk sekali. Selain dosa-dosa yang laknat-laknat tadi, ini sanksinya dalam agama ini menunjukkan bahwasanya ini bukan main-main. Ini dosa yang amat sangat besar. Disebutkan oleh beliau, wa bayanu dzalika, kejelasan mengenai sanksi tersebut adalah, kata beliau, an-nazaniya, bahwasanya seorang yang berzina laki-laki, wa zaniyata, dan pelaku zina perempuan, mahma qamat alaihima al-bayyinatu bizina, maka apabila ada pada keduanya itu bayyinah, bukti bahwasanya mereka berzina, si laki-laki maupun perempuan yang berzina, maka sanksinya dalam agama dilihat terlebih dahulu. Fa in kana bikraini, kalau keduanya itu masih perawan, jadi keduanya itu belum pernah menikah. Kalau bahasanya dalam kitab fikih itu mereka bukan muhson, ghairu muhson, yang mungkin dia bisa jadi kerjaannya itu berzina terus, bisa jadi, tapi dia tidak pernah menikah dengan nikah yang sah.
dan tidak pernah digauli walaupun sekali dengan suaminya melalui lubang yang sah, kemudian dia berzina, tidak pernah nikah dengan nikah yang sah, tidak pernah digauli walaupun sekali dengan lubang yang sah dalam agama ini, maka kalau dia berzina, statusnya zinanya itu masih zina ghairu muhson, bukan muhson zinanya. Ya bahasanya di sini dalam hadis Nabi ini bahasanya fikra ini, keduanya itu masih perawan lah bahasanya. Maka apabila keduanya bukan muhson, pengertiannya bukan muhson, maka sanksinya bagi keduanya adalah dicambuk 100 kali. Dan mereka keduanya diasingkan daripada tempat tinggalnya selama 1 tahun, dikucilkan, diasingkan mereka selama 1 tahun. Ini sanksinya. Sanksi bagi orang yang melakukan berzina. Kalau dua-duanya itu belum pernah menikah dengan nikah yang sah. Demikian. Kemudian kata beliau, wa ikana muhsona ini, apabila keduanya muhson, keduanya sudah pernah menikah dan sudah pernah bergaul. Ini suami istri sudah pernah bergaul walaupun sekali, kemudian dia jajan di luar gitu ya, kemudian dia berzina di luar, maka status zinanya orang ini, zinanya adalah zina muhson. Sanksinya dalam agama rujima bil hijarati hatta yamuta, mereka berdua ini dirajam, dilempari dengan batu sampai keduanya mati, dipendam gitu ya, separuh tubuhnya dilempari batu kerikil kecil-kecil sampai mati serentak, sampai dia mati. Lihat nih, sanksinya dalam agama semacam ini. Ini sudah apa? Ini tidak perlu hadis panjang-panjang, tidak perlu ancaman. Ini sudah menunjukkan ini amat sangat buruk sudah. Sanksinya sampai segitunya loh. Ini menunjukkan ini sesuatu yang amat sangat buruk. Mari hati-hati, adik-adik sekalian, jangan sampai berzina dan juga jangan sampai liwat. Demikian nih, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian wa in kana ahaduhuma muhsanan wal akharu bikran, namun apabila salah satu daripada keduanya itu muhson statusnya, salah satunya bikran perawan, ya intinya kana likulli wahidin hukmuhu, tentunya setiap orang ada hukumnya, setiap individu hukumnya. Intinya kalau yang laki-laki muhson berarti laki-lakinya dirajam, perempuannya enggak. Tapi kalau perempuannya itu tante-tante sudah pernah nikah gitu, ya seumpamanya berarti dia sudah pernah nikah, ya dia statusnya muhsonah, berarti dia dirajam sampai mati gitu ya. Intinya semacam itu, semuanya didirikan hukumnya masing-masing kalau memang demikian. Intinya dosanya amat sangat berat, ya sanksinya begitu amat sangat berat di dalam agama. Kemudian kata beliau ini adalah berzina, ini berzina, belum liwat. Kan tadi bahwasanya liwat sesama jenis itu lebih parah, kan demikian sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Nah tadi nih yang dirajam sampai mati, yang diasingkan, kemudian sebelum diasingkan dicambuk 100 kali, ini bagi pelaku zina, laki sama perempuan, laki sama perempuan. Terus bagaimana dengan liwat? Maka kata beliau wa ammal liwatu, adapun liwat sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, lebih-lebih laki-laki sama laki-laki, ini liwat, laki-laki sama laki-laki, maka fahadduhu, kata beliau, sanksinya dalam agama kahaddiz zina, seperti sanksi di dalam berzina. Alal qaulis sahih, ini kalau kita berpedoman dengan pendapat yang sahih. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pendapat gitu ya, dan pendapat ini tentunya bisa dibenarkan juga. Kata beliau, bagi orang yang liwat ini bukan dirajam tadi kalau dia muhson, bukan hanya dicambuk 100 kali kalau dia bukan muhson seperti berzina tapi lebih daripada itu sanksinya dalam satu pendapat. Bagaimana sanksinya? Yuqtalul fa'il wal maf'ulu bih, pelakunya yang mensodomi, yang disodomi, pokoknya itu kalau memang dua-duanya memang berhasad maka dua-duanya dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Enggak dicampur aja enggak dirajam, pokoknya dibunuh keduanya, dipenggal kepalanya. Waqad warada bil hadis, karena memang ada suatu keterangan yang demikian daripada beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan wa fi ba'dil aqwal, di sebagian pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i bukan dibunuh keenakan dibunuh, tapi diapakan? Annahuma yuhraqani binnar, keduanya dibakar hidup-hidup dengan api. Sanksinya
Gimana tinggal di nas'alullah al-afiyata min kulli baliyah. Beliau menutup dengan meminta kepada Allah agar diberikan keafiatan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam musibah dan baliyah, kata beliau. Kemudian saya disebutkan ini wa amma ityanul bahimati. Ini sedikit karena memang ada sangkut pautnya, karena kalau melampiaskan syahwat kan biasanya ma'amih ya, yang diharamkan itu kan kalau sama perempuan berarti berzina, sama laki-laki berarti liwat. Nah, terus kita tadi sedikit menyinggung banyak tentang melampiaskan syahwat kepada binatang, binatang. Maka bagaimana sanksinya dalam agama? Kata beliau, fahuwa minal adhaimi. Tentunya ini juga sama, termasuk dosa yang amat sangat besar. Wa fa'iluhu, pelakunya yang melampiaskan syahwatnya kepada binatang, mal'unun, terlaknat sebagaimana dalam hadis Nabi yang telah diuraikan di atas. Dalam hadis yang lain sanksinya ini sesuai dengan hadis Nabi, wa man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Siapa orang yang mendatangi seekor binatang melampiaskan syahwatnya, maka kalian bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut. Ini dalam hadis Nabi, walaupun sanksinya sebetulnya tidak sampai ini. Kalau di dalam madhab Syafi'i dan madhab yang lainnya jelas ini juga termasuk dosa yang amat sangat besar, tapi tentunya tidak seperti berzina dan juga tidak seperti liwat yang lebih parah daripada berzina. Demikian ini kata beliau. Kemudian saya lanjut sebutkan di sini, ini karena ada hubungan dengan melampiaskan syahwat, kata beliau, wa ammal istimna'u bil yadi. Adapun istimna itu memaksa mengeluarkan sperma dengan tangannya. Namanya ya itu kayak gitu. Maaf, pokoknya mengeluarkan spermanya gitu dengan bantuan tangannya. Ini tentunya tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentunya. Maka kata beliau, qabihun madmumun, ini amat sangat tercela, ini amat sangat keji sekali. Wa fihi afatun wa baliyatun katsirah. Di dalamnya itu ada kebinasaan, kesengsaraan yang amat sangat banyak. Wa qad yubtala bihi ba'dun nas, terkadang banyak sebagian orang itu diuji oleh Allah dari ini, dapat cobaan yang model semacam ini. Intinya banyak daripada mereka itu berdosa kepada Allah dengan macam semacam ini. Ya, dia dengan alasan saya tidak berzina, saya tidak ini, tapi maaf kayak gitu, ya sama aja, ya sama, sebenarnya sama dosa besar, tapi tentunya tidak sebesar berzina. Tetap ini juga dosa, ini juga tetap tidak diperkenankan di dalam agama. Kata beliau, falyattaqi wa yahdhar, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan waspada, jangan sampai semacam ini. Intinya kalau sudah mapan, sudah umur, langsung aja nikah gitu, jangan sampai dibuang sia-sia atau mungkin melampiaskan dengan hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam agama. Karena ada satu daripada hadis Nabi SAW, kata Nabi, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah akan melaknat orang yang mana orang tersebut menikahi tangannya. Maksudnya orang tadi itu keluarga sperma dengan tangannya. Ini jelas ini hukumnya haram. Ini tidak diperkenankan. Berbeda kalau gini, berbeda kalau dia sudah bersuami istri. Beda lagi tapi dengan tangan istrinya, dengan ridho istrinya. Mungkin istrinya lagi haid, karena kebetulan istrinya satu, kalau istrinya dua kan mungkin bisa. Dan saya mungkin demikian, ini otomatis bisa jadi. Ya karena ini satu mungkin ya karena dalam keadaan haid kemudian minta bantuan istrinya. Ini kata ulama diperkenankan karena memang atas ridho istrinya. Jadi beda kalau tidak ada apa-apa, tidak ada istrinya, dia melihat ini kemudian dia mengeluarkan, jelas ini hukumnya haram, tidak diperkenankan di dalam agama. Demikian Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ahlakallahu ummatan kanu ya'baduna bi furujihim. Kata Nabi, Allah itu membinasakan satu umat yang mana mereka itu melakukan dengan tangannya itu pekerjaan yang sia-sia dengan kemaluan mereka. Intinya tadi gampang mobil semacam itu tadi mengeluarkan sebuah dari bisa jadi ya Allah telah membinasakan umat yang mobil semacam ini sebelumnya. Oleh karenanya ada jangan sampai juga semacam itu, bisa jadi kita akan kena
bagi musibah atau bahkan sanksi adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dengan menutup dengan berdoa, Allahumma ya alim ya khabir tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahishi wa tub bina wal muslimin amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiah di dalam pembahasan kedua tangan yang perlu dijaga kembali adalah kedua tangan kita daripada beberapa anggota tubuh kita. Insyaallah ada pembahasannya nanti di dalam pertemuan yang datang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengari, nasihat-nasihat agama daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mudah-mudahan menambahkan keberkahan dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita tambah takwa kepada Allah, tambah takut kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita limpahan taufik agar kita bisa beramal soleh, biar bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah dengan menutup wa afiyah amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hadirin amin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.